kok bisa jenengan jadi ketua itu ceritanya? Ini bagian yang rumit juga ini. Harapan panjenengan sebagai ketua GP Ansor ke depan seperti apa? Satu, masalah pemahaman akidah atau pemahaman agama yang benar di tubuh Ansor sendiri. Banyak dari kita ini, Ansor atau Banser, kurang betul memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Maka ini menjadi kendala besar ketika kita bertemu orang-orang dari sebelah lah. Kita tidak bisa menjawab, kita ya isone bawa lengan tok kan berat Pak. Takbir tok. Yang kedua, memiliki integritas. Tujuannya apa? Ansor, Banser itu satu komando. Tidak ada di tubuh Ansor itu dua matahari bahasa umumnya. Dualisme kepemimpinan yang sering terjadi di mana-mana. Banser satu korcapnya dengan kota Ansornya selek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah kesempatan kali ini saya bersama dengan Ketua GP Ansor PCNU Kota Pekalongan. Beliau adalah Ustadz Muhammad Nur Soleh, SPDI. Ya, betul. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Saya itu tertarik mengundang panjenengan karena melihat salah satu ceramah motivasi panjenengan. Betul, itu yang menarik, membuat saya, wah ini cocok saya undang ke podcast. Saya bilang begitu dia dalam hati. Lalu kemudian beberapa hari yang lalu pemirsa, saya kemudian mengontak beliau dan alhamdulillah beliau bisa hadir di studio Kedai Bincang. Ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa karena beliau ini merupakan salah satu generasi Nahdlatul Ulama yang semoga gerakan dan pemikiran beliau ini dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan bisa menjadikan GP Ansor PCNU Kota Pekalongan lebih maju, lebih memiliki kerjasama yang baik ke depan. Amin. Untuk menjadi salah satu garda terdepan dari Nahdlatul Ulama. Sebelum kita ngobrol kepada sesuatu yang saya inginkan, yakni tentang Harlah GP Ansor yang ke-87. Di dalam tradisi Nahdlatul Ulama ada yang namanya sanad keilmuan, Ustadz. Dan ini penting buat saya. Pengurus NU harus punya kiai. Maksud sampai kok ada pengurus NU ndak pernah ngaji. Itu penting sekali buat saya. Kok sampai ada pengurus NU kok ndak pernah ngaji sama kiai, atau dia ndak tahu, loh saya punya kiai apa ndak. Ini bahaya. Kedepannya dia nanti bawa NU ini mabur kemana-mana ini. Oleh karena itulah sebelum ngobrol lebih lanjut, Ustadz Soleh panggilan akrabnya, pernah ngaji kepada siapa atau mondok kepada siapa, ini supaya khalayak umum tahulah. Terima kasih Pak Yai Khalid Ma'rufi atas undangannya. Sebuah penghargaan yang luar biasa bagi kami, khususnya jajaran kami dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pekalongan bisa silaturahim Pak Yai di sini. Bagian daripada silaturahim. Yang pertama kami ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Yang kedua menjawab tadi pertanyaan dari Pak Kiai. Alhamdulillah ya, atas izin Allah selesai dari pendidikan formal, saya dipertemukan dengan sosok guru yang bagi saya seseorang yang sangat luar biasa. Dari mana saya memandang beliau luar biasa itu, ketokohan dan keilmuan yang begitu luar biasa, tapi dia sangat mastur lah bahasanya kalau jenengan sangat mastur. Beliau adalah Mbah Kiai Haji Muhammad Tajri Asyakur, putra dari Kiai Asyakur yang bertempat tinggal di daerah pesantren Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Pondok beliau itu bernama Raudhatul Mubtadiin. Dengan santri waktu itu saya masuk berkisar sekitar 800. Padahal waktu itu akses jalan ke sana itu cukup sulit sekali karena cukup dalam, masuk dari daerah Comal itu ke utara, kemudian jalan belum beraspal. Beliau adalah santri dari Mbah Ki Hasyim Asy'ari
beliau mengkaji di sana. Sepulang dari mengaji dari Mbah Kiai Hasyim, beliau melanjutkan ke Termas. Dari Termas beliau dilanjut kembali ke Kaliwungu yang sekarang adalah Pondok Apik. Di sana itu beliau waktu itu sangat akrab dan karib sekali dengan Mbah Kiai Syafi'i almarhum. Mereka berdua sahabat yang cukup boleh dikatakan sangat mukholid lah antara Mbah Kiai Tajri dan Mbah Kiai Syafi'i. Dari situlah kemudian saya bisa mempelajari ilmu agama sebagaimana yang saya mampu. Kemungkinan tidak 100% mondoe campur artinya bolos-bolos dan lain sebagainya. Tapi yang saya syukuri saya dipertemukan dengan sosok kiai yang sangat keilmuan beliau langsung nyambung kepada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Dan semoga lah atas panduan panjenengan dan sahabat-sahabat semua itu bisa kemudian memberikan manfaat bagi saya pribadi khususnya dan gerakan pemuda Ansor umumnya nantinya. Artinya bahwa genealogi keilmuan yang memang di dalam NU menjadi satu syarat sudah terpenuhi, bahwa panjenengan adalah murid daripada Kiai Muhammad Tajri Asyakur dan beliau adalah murid daripada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu sendiri, dan ini merupakan satu genealogi yang saya pikir mahal karena jarang sekali orang itu belajar langsung kepada murid daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Sehingga saya yakin banyak cerita-cerita tentang Mbah Hasyim Asy'ari yang disampaikan oleh guru panjenengan. Mungkin kepada panjenengan apa kira-kira satu cerita yang menarik itu, Ustaz? Jadi begini Pak Yai, saya masuk ke sana itu beliau sudah usia 80-an lebih. Masya Allah. Beliau sangat sepuh sekali. Ini sudah wafat beliau? Beliau sampun sumare nggih. Beliau sedo itu berarti sekitar tahun 99. Waktu itu usia panjenengan sudah masuk ke 89-an beliau. 89. Beliau sudah masuk. Panjenengan pada waktu itu? Pada waktu itu saya selepas dari MTS Hifal, saya masuk ke sana berarti usia saya berkisar antara 18-19 ya. 18-19 tahun. Tapi berarti beliau masih ngajar pada waktu itu? Pada waktu masih ngajar dengan kesederhanaan beliau. Nun sewu sudah sangat sepuh, tapi fisik beliau masih sangat kuat. Seperti pernah juga sih saya persoalan kepada Mbah Rusmani yang santrinya Mbah Tajri itu. Fisiknya sudah sepuh tapi tenaganya masih kuat. Persis kayak guru kami Mbah Tajri itu. Dia masih nulis sendiri di papan tulis, kemudian masih merangkum kitab-kitab. Bahkan beberapa ringkasan-ringkasan kitab beliau buat sendiri ya, Mukhtasar itu banyak sekali di. Ada cerita unik apa, Ustaz? Tentang Mbah Hasyim Asy'ari yang pernah diceritakan beliau, mungkin panjenengan pernah dengar atau bagaimana? Secara langsung beliau belum pernah bercerita tentang itu, tapi saya melihat dari biografi beliau yang beliau catat sendiri di dalam buku perjalanan beliau, dan itu hanya dimiliki oleh putra beliau, Mbah Kiai Ghazali sekarang putra beliau itu pun dibuka ketika beliau wafat. Jadi begini cerita beliau ketika mondok di Mbah Hasyim itu. Karena minimnya perbekalan, beliau itu naruh beras di atas. Kalau kita mondok kan ada lemari tempat itu Pak, tempat kitab itu kan. Itu mangke menawi badhe dahar, itu pakai nih disenggruk bahasa kita apa ya? Disenggruk itulah. Sejatuhnya beras itulah yang beliau makan di hari itu. Kalau jatuhnya sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak. Artinya sejatuhnya beras yang jatuh itu beliau yang makan. Kalau enggak jatuh enggak makan. Itu cerita beliau ketika di Mbah Hasyim Asy'ari. Luar biasa. Dan itu beliau berjalan dari Comal waktu itu, dari tempatnya Mbah Dim yang sekarang Mbah Dim Yati Kedawung itu ya. Itu sampai ke Jombang berjalan kaki. Itu cerita yang beliau sampaikan ketika berjalan mengaji dari mulai bismillah dari pesantren situ, desa pesantren sampai dengan ke Jombang berjalan kaki. Masya Allah. Saya kira sudah jarang sekarang gini. Ya enggak ada. Nah, sekarang mau mondok aja persyaratannya banyak. Sekarang kadang-kadang ada anaknya mau mondok, orang tuanya enggak mau. Orang tuanya yang mau memondokkan anak, anaknya enggak mau. Semacam-macam lah sekarang Ustaz, masalahnya terlalu banyak.
Baik, istimewa sekali, Masya Allah luar biasa. Kita memang menemukan kiai-kiai yang semacam itu jarang. Nggih. Kiai yang umurnya panjang tapi sehat. Nggih. Nah, sekarang ini kiainya umurnya cendek-cendek, Lemu-lemu we. lemu-lemu, penyakitan. Ada diabetes, kolesterol, semua macam-macam, Masya Allah. Tapi semoga lah kiai-kiai yang hidup saat ini yang menemani kita semoga diberikan panjang Amin, umur. amin. Nggih. Karena kemarin corona itu sudah menewaskan, menghabiskan, Banyak, nggih. Masya Allah. Ustadz Soleh, Nggih. alhamdulillah satu season sudah kita lalui. Lalu yang berikutnya saya itu terus terang saja masih belum paham betul tentang GP Ansor. Seperti apa sih sebetulnya GP Ansor ini, kemudian GP Ansor ini punya anak atau tidak? Iya. Monggo Ustadz dijelaskan. Jadi secara sejarah GP Ansor itu berawal dari keresahan yang dirasakan oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Ini berdasarkan sejarah yang saya baca. Keresahan dari Mbah Wahab Hasbullah pada waktu itu ingin membangkitkan kembali, karena kalau kita lihat sejarah, kita tarik ke atas antara Mbah Wahab, Mbah Hashim, kemudian Mbah Kiai Soleh Darat Umar bin Umar Semarang. Ini kan rata-rata mayoritas alumni daripada pasukannya Diponegoro kan ya. Kakek-kakek beliau seperti Kiai Hasbullahnya, Kiai Asy'arinya, semuanya bersambung pada sanad pasukannya Diponegoro. Dari situlah timbul rasa nasionalisme seperti yang dirasakan oleh kakek-kakak beliau untuk melakukan sebuah pergerakan. Cuman pada waktu itu sudah terkendala karena terbagi atau pola pikir yang berbeda antara pendidikan barat dan pendidikan non formal yang di pesantren-pesantren. Keresahan dari Mbah Wahab itu kemudian diejawantahkan dalam bentuk membuat sebuah organisasi yang pada waktu itu belum bernama GP Ansor. Wasabilillah, kemudian Hizbullah dan lain sebagainya. Ya. Dibuat oleh Mbah Wahab itulah kemudian menjadi sebuah pergerakan kepemudaan, turun lagi menjadi Ansor Nahdlatul Ulama. Kemudian sampai hari ini menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Berentang sejarah yang cukup panjang. Jadi pada garis besarnya Gerakan Pemuda Ansor muncul karena keresahan sebagai seorang warga negara dari sosok Mbah Wahab yang ingin menjaga atau memerdekakan bangsa dan negara kita. Ini yang harus kita pahami betul sebagai warga negara atau sebagai anggota GP Ansor, bahwa bismillahnya atau muassis pendiri kita itu nawaitunya menjaga keutuhan bangsa, selain itu menjaga ahlu sunnah wal jamaah gitu ya. Lah setelah berdiri menjadi Ansor Nahdlatul Ulama dan resmi menjadi Gerakan Pemuda Ansor inilah kemudian punya dua badan semi otonom. Yang pertama Barisan Ansor Serbaguna sebagai kader inti, mereka yang bergerak di lapangan, dan sisi lain nek bahasanipun panjenengan ini sisi suwu ini. Bagian suwu ini, bagian doa khusus yaitu di bagian Rijalul Ansor. Yang di lapangan itu bansernya, yang di bagian belakang doanya ya Rijalul Ansor. Dua-duanya adalah badan semi otonom. Keduanya betul berjalan secara sendiri, tapi tetap di bawah koordinasi panglima tertinggi yaitu ketua Ansornya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal, bahwa ketika menggunakan atau ingin bekerja sama dengan Ansor, baik itu Banser atau Rijalul Ansornya, harus melalui kepada pimpinan Ansornya di semua tingkatan. Kalau di ranting berarti kepada ketua ranting, di anak cabang ketua anak cabang, dan di cabang kepada ketua cabang. Semua bergerak sesuai dengan kompetensinya masing-masing, tupoksinya masing-masing. Ini antara Banser dan Rijalul Ansor beda jalur, tapi intinya sama, penguatan keansorannya. Jadi yang perlu dipahami, Ansor dan Banser bukan hal yang berbeda, Kiai. Ansor dan Banser adalah satu, Ansor dan Rijalul Ansor ya satu. Semua ini satu. Kemudian pemahaman orang kan tadinya Banser sendiri, Ansor sendiri. Nah itu ya. Nah ini yang harus kita klarifikasi. Banser adalah pasukannya Ansor, dan Rijalul Ansor adalah kalau di NU ya LDNO-nya. LDNO-nya Ansor itu ya Rijalul Ansor. Ya. Jadi ini memang penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, karena orang-orang NU ini banyak yang tidak terlalu peduli lah, Ustaz. Yang penting
Banser. Nggih. Banser itu apa, dia di bawah apa, kemudian ada Rijalul Ansor ki apa, kadang-kadang noreken itu ndak mau ngereken lah, ndak mau ngereken. Yang penting Banser kalau ada acara maulid ya minta tolongnya sama langsung ke bansernya gitu kan. iya. Padahal secara Administratif. administrasinya dia harus lewat GP Ansor dulu, Iya. baru dari GP Ansor breakdown ke bawah Iya. kepada Bansernya. bansernya. Seperti itu Iya. nggih. Termasuk nanti ketika panitia aweh ugo rampe, nah itu kepada siapa, Ustaz? Iya. Ini kan penting Oke. masalah ugo rampe nih. Jadi di dalam keansoran kita saat ini, Nggih. ini kita sudah rampingkan. Kita di benda dulu itu di Ansor ada bendahara Ansor, di Banser ada bendahara Banser. Ini yang nuwun sewu nanti bisa terjadi salah paham. Maka di era saya ini bendahara Ansor dan bendahara Banser adalah satu. Satu orang. Satu orang. Nah, di PC GP Ansor itu ada 5 bendahara. Bendahara inti itu yang memegang keseluruhan. Nah, 4 bendahara ini masing-masing memegang 2 departemen. Ada satu memegang departemen ekonomi dan departemen advokasi, kemudian departemen pemuda olahraga, dan kemudian departemen dakwah ya. Dan masing-masing ada 4 lah. 4 ini masing-masing 2 lembaga atau 2 departemen. Lah apabila terjadi seperti tadi, tidak apa-apa, diserahkan kepada Banser, dan Banser nanti yang akan memberi laporan kepada bendahara pusat seperti itu. Itu nggih. Nggih. Laporannya ke Bendahara pusat. Nggih. Nah, saat ini sudah terkontrol semua, alhamdulillah. Nggih. Kecuali nggih, nuwun sewu ketika ada yang kita tidak tahu seperti itu. Cuman begini, untuk perlu diketahui semua pihak bahwa permohonan pengamanan oleh Banser itu suratnya kepada PC GP Ansor. Kalau ke tingkatnya PAC berarti ketua PAC GP Ansor, betul seperti Kiai tadi sampaikan, nanti di breakdown kepada Bansernya. Banser PAC-nya. Banser PAC-nya. Nggih, niki memang perlu digarisbawahi dan perlu dipertegas supaya nanti masyarakat betul-betul paham. Oh, ternyata Banser iku anake GP Ansor gitu. Karena selama ini banyak yang belum tahu. Nggih. Makanya saya ngundang jenengan sebagai ketua GP Ansor ini untuk dalam rangka menjelaskan itu supaya tidak terjadi salah paham lagi. Kan biasanya itu kan setiap pemimpin punya kebijakan yang Berbeda. Lah, di dalam kepemimpinan jenengan saat ini dalam mengurusi GP Ansor PCNU Kota Pekalongan, apa yang berbeda, Ustaz? Jadi mulai saya melek organisasi ya nggih. Mulai tahun berapa itu mulai? Ya, sepulang dari pesantren ya, 2000-an lah. Itu saya melihat di daerah saya sendiri di Banyurip Alit itu Ansor sudah vakum. Ansor vakum. Dan kemudian saya bertanya-tanya di tingkat kota pun ternyata dalam keadaan ya nuwun sewu itu pasca peralihan kekuasaan kan nggih. Banyaknya partai baru, kemudian perpecahan partai-partai Islam. PKB sama P3. Langsung aja. Iya. Itu jadi gejala nasional. Nasional ya, semua paham. Bukan Pekalongan. Di tempat saya itu Masya Allah, Kiai sama Kiai paido. Nah, sehingga ketika saya mengatakan ini di dunia maya ya langsung saja tak sebut seperti itu Golkar sama gitu kok, Golkar sama P3 terus P3 sama PKB iya, seperti betul. itu. Lah itu era itu kemudian muncul nama Mas Marhani, sahabat Marhani. Di era Pak Marhani alhamdulillah sudah mulai berjalan, penataan organisasi sudah baik. Pak Marhani itu ketua PC. Ketua GPPC. Iya, GPPC. Kemudian setelah 5 tahun beliau berhenti, digantikan oleh sahabat Sodik kan, yang baru saja kemarin kita ganti, sahabat Sodik. Ketika saya masuk, yang saya lihat secara administrasi perlu banyak pembenahan. Saya tidak bisa mengatakan yang dulu jelek loh Pak Yeni, artinya perlu banyak pembenahan sekali. Database kita waktu ini tidak ada, kemudian inventaris barang bergerak tidak bergerak kita tidak tahu ada di mana lagi, atau bergerak kemana yang kita tidak tahu. Ini kemudian menjadi tantangan bagi pengurus yang sekarang. Maka ya begitu kita terbentuk bersama teman-teman, yang saya garap awal ya penataan administrasi. Baik nanti setelah Lebaran insya Allah database
database selesai, di waktu yang sama kita sudah mendirikan lembaga perekonomian yang real ya. Kalau lembaga perekonomian yang berbentuk keuangan kan sudah ada Anaba itu. Anaba, kemudian yang real untuk seperti perekonomian yang lain baru kita bentuk tahun ini. Rencananya di bidang apa itu, Ustaz? Kita komplit, Pak. Kita malah kemarin waktu sowan Abah minta di bidang pertanian sama perikanan. Beliau sudah menjanjikan pada kami nanti kita kasih waktu khusus tak ajari sampean gitu. Ya, alhamdulillah beliau support betul. Kemudian di bidang Biro Haji kita juga sudah bekerja sama dengan Alfairus saat ini. Launchingnya nanti insya Allah setelah Lebaran. Kemudian Nujek sudah berjalan. Kemudian di bidang perbatikan, tekstil kita juga sudah jalan. Seperti pembuatan yang kita pakai ini, jas, kemudian seragam, sarung, koko, dan lain sebagainya. Ini kalau pesen di mana ini? Langsung ke Pak. Kita kebetulan di live ini ya, artinya kita sebut aja namanya Esan. Esan itu etalase sahabat Ansor Nusantara. Ya, itu bahasanya jenengan atau sebelumnya sudah Esan? Belum ada. Baru jenengan? Baru ini, launching ini tahun ini, logo sudah jadi. Habis Lebaran kita launching. Langsung nanti semua bentuk pemesanan. Nah, alhamdulillah beberapa kabupaten kota sudah ada yang mulai bekerja sama. Waduh. Pandungan jenengan ya karena tujuan kita ingin kemandirian lah. Kemandirian ekonomi. Ya, betul. Memang Habib Lutfi itu sering mengatakan itu bahwa dadi wong NU ki aja kok sithik-sithik proposal, aja kok sithik-sithik proposal. Iya. Sebab kita memang seringkali pakai proposal. Dan akhirnya karena seringkali pakai proposal kita tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang GP Ansor saat ini, di mana usianya sudah 87 tahun. Ini kira-kira harapan panjenengan dan cita-cita panjenengan sebagai ketua GP Ansor PCNU Kota yang baru seperti apa? Saya sebagai ketua kemarin ketika kita rapat bersama jajaran pimpinan, saya merumuskan 4 Pak Yai. Sebentar, kok bisa jenengan jadi ketua itu ceritanya? Kandidatnya berapa itu, Ustaz? Saya kan tidak tahu ini, tidak tahu saya. Ini bagian yang rumit juga ini. Saya ditawari itu sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, sahabat Sodik itu sudah sama saya ngomong, Pak Soleh, sama maju aja jadi ketua. Orang Pak, ketua Ansor repot. Kemudian saya tidak mengiyakan. Satu repot, kedua tidak ada gajinya. Tidak ada gajinya. Pak itu ya. Nggih sami mawon. Kemudian berselang 1 tahun, sahabat yang lain masuk juga mengusulkan saya supaya maju. Karena waktu itu tidak ada yang mau jadi Pak Yai. Tidak ada yang mau maju? Tidak ada yang mau maju. Tidak ada yang mau maju untuk jadi kandidat waktu itu. Tidak tahu kenapa. Sampai akhirnya konferensi cabang yang sebelum itu kan gagal itu. Di caretaker dari wilayah kan, Pak Salis yang turun itu. Turun 1 tahun dipegang sama Pak Salis. Kemudian Pak Salis ngomong sama saya lagi, Pak Soleh ini jenengan yang harus turun gitu. Wah kenapa harus saya? Kader lain banyak kok Pak. Enggak, ini jenengan maju. Akhirnya saya tetap tidak mengiyakan. Tapi untuk penghormatan saya kepada teman-teman, saya tetap ikut kaderisasi yang PKL itu kan, pendidikan kader lanjutan. Selesai PKL 6 bulan itu kalau tidak salah. Kemudian ada konvercap yang kemarin bulan Desember itu. Dari utara itu maju sahabat Abdullah. Akhirnya ada ini. Yang konvercap pertama itu cuma 1 nama, namanya Muammar yang dari Ketua Ranting Jenggot. Muammar Kadafi. Yang sebelah sini rumah saya, ya betul. Itu tapi karena tidak tahu kenapa ada kendala waktu itu, konvercap gagal kan di caretaker. Kemudian di tahun yang ini kemarin 2020, utara muncul nama Abdullah, kemudian barat muncul sahabat Fawaid, dan kemudian dari selatan ini ada 8 kader yang sudah mumpuni secara administrasi. Semuanya tidak berani semua. Jadi saya katakan ini kalau selatan yang kadernya paling banyak kok tidak berani kan memalukan Pak. Memalukan. Ini selatan nggone awake dhewe. Kita akhirnya atas masukan dari teman-teman daripada kita ndak enak wis sampean maju Pak. Ya akhirnya saya majulah demi menjaga marwah PAC Selatan
Ya alhamdulillah setelah pemilihan ya boleh katakan sangat fair ya bersama teman-teman. Ya kita dari selatan yang terpilih seperti itu. Panjenengan akhirnya. Fit and proper test dulu apa gimana? Ustaz? Iya, fit and proper test dulu. Kelengkapan administrasi, kemudian ditanya macam-macam lah, nggih. Interview dulu. Interview dengan PW terutama. Dengan PW. Oke, sekarang harapan panjenengan sebagai ketua GP Ansor ke depan seperti apa? Iya, saya rumuskan menjadi 4 poin itu sebagai permasalahan yang kita lihat. Satu, masalah pemahaman akidah atau pemahaman agama yang benar di tubuh Ansor sendiri. Nuwun sewu. Banyak dari kita ini Ansor atau Banser kurang betul memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Maka ini menjadi kendala besar ketika kita bertemu orang-orang dari sebelah lah. Kita tidak bisa menjawab, kita ya isone bawa lengan tok kan berat Pak. Takbir tok. Maka saya ingin melalui nanti Rijalul Ansornya pemahaman akidah Ahlus Sunnah yang betul baik secara akidah, fikih maupun tasawufnya. Maka yang pertama saya tanamkan menjadi generasi Ansor yang bertakwa, bunyinya kayak itu divisi misi saya. Yang kedua memiliki integritas. Integritas itu tujuannya apa? Ansor, Banser itu satu komando. Tidak ada di tubuh Ansor itu dua matahari bahasa umumnya. Dualisme kepemimpinan yang sering terjadi di mana-mana. Banser Satkorcapnya, ketua atau Kasatkorcapnya dengan kota Ansornya selek. Udah kalau ini mudah diorak-arik ini Banser. Berkali-kali dengan sahabat Zainal Abidin selaku Kasatkorcap saya bilang apapun kendalanya nanti dan kita harus satu komando. Kita harus saling terbuka, kita jaga ini, kita breakdown ke bawah. Siapapun itu di Kasatkorkel ataupun di Kasatkoryon harus di bawah komando ketua Ansornya. Inilah integritas yang ingin saya harapkan. Memahami betul kalimat satu komando. Tidak ada kemudian saling potong komando di tengah. Setelah keilmuan, kemudian yang kedua integritas itu, yang ketiga kemandirian ekonomi. Ini yang sedang kita garap, kemandirian ekonomi bersama teman-teman ini. Mohon doanya Kiai. Terus terang nanti dikhususkan lah untuk Ansor Kota Pekalongan besok biar ekonominya betul-betul bisa berjalan. Yang keempat adalah nanti penyusunan database secara menyeluruh. Target saya di akhir periode saya akreditasi masuk ke akreditasi A gitu. Jangan sampai kita malu dengan kabupaten kan, tetangga kita akreditasi A, kita akreditasi sama sekali tidak dapat nilai, tidak lolos akreditasi kan memalukan sekali. Beberapa teman dari wilayah kan mengatakan, jenengan itu di Kota Pekalongan kan ada abah gitu. Mestinya itu akreditasinya A, BB ora, CB ora, tidak dapat nilai apa-apa. Nah ini kan berat, menjadi tanggung jawab yang sangat luar biasa bersama teman-teman. Dari 4 poin tadi, yang paling terakhir adalah nanti di akhir jabatan saya bersama teman-teman saya ingin kota memiliki akreditasi A. Walaupun ya tercapai atau tidak Allah alam nggih nyuntungane. Tapi cita-citanya sampai ke situlah. Sepeninggal kami bersama teman-teman nanti selesai dari periode ini biar nanti generasi baru itu bisa menjalankan dengan lebih mudah kan kayak gitu. Kalau sudah punya database mudah untuk membaca orang-orang yang ada di sana kan gitu kan. Oke Ustadz, itu untuk GP Ansor di lingkungan PJN Kota Pekalongan. Di luar itu cita-cita jenengan, keinginan jenengan apa Ustadz? Kalau misalkan panjenengan menjadi orang yang sukses memimpin GP Ansor di PJN Kota Pekalongan lalu dicium oleh PW, nah kan gitu kan, oleh PW dan akhirnya jenengan bisa go provinsi lalu menjadi go yang lain. Ini seperti apa? Kok belum ada gambaran ke situ? Terlalu tawat. Kalau gambaran saya itu begini Kiai. Jadi problematika yang sering digemborkan oleh PW dan teman-teman yang lain, itu kaitan dengan tantangan kita ke depan. Seperti bonus demografi dan lain sebagainya. Kalau saya berpikiran pendek saja, sebagaimana ketika saya sowan kepada Mbah Sahel, beliau mengutip sebuah makalah yang biasa kita dengar di kitab itu kan, mayoriti lahu bi khairan kan, yufaqihu fiddin. Bagi saya tentang bonus demografi menghadapi
globalisasi yang luar biasa. Kalau saya secara pribadi beranggapan anak-anak yang terlahir di era itu pasti Allah sudah kasih kemampuan ke sana lah. Ya. Tapi yang paling saya takutkan pemahaman agama yang sangat jauh. Sehingga kita ketika menghadapi digitalisasi perekonomian yang kayak gini, kemudian ditinjau dari agama ini sah apa tidaknya, kan rata-rata tidak tahu anak-anak sekarang, Pak. Nggak tahu. Iya, nah ini problem kita yang cukup besar itu di Ansor itu. Jangankan anak-anak, Wong Kiai ini kadang ditangani cok bingung. Nyong apa nih ngomongin? Oke. Loh iya, kita ini kan begini, Ustaz. Karena NO itu ini kritik sosial untuk kita lah ya. Tapi ya saya pikir sudah menjadi maklum adanya bahwa ketika kita khotbah, kemudian kita ceramah, turun panggung kita dipanggil kiai. Itu saya jelas kalau menurut saya itu jadi apa namanya? Jadi tanggung jawab besar. Ya luar biasa. Karena ketika orang itu sudah dipanggil kiai, maka dia harus punya keilmuan. Satu saat ketika ditanya oleh orang, maka dia harus mengeluarkan jawaban dan jawaban itu ada referensinya. Berdasar. Dan ini kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini. Dia berani mengeluarkan fatwa tetapi tidak ada tendensinya. Hanya sekedar ikut Kiai A, tapi ketika kita konfirmasi kepada Kiai A, aku ora tau ngomong kaya ngono. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Makanya saya ngomong tadi, wong kadang Kiai ini dhewe ora ngerti. Nggih. Lah, supaya rencang-rencang teman-teman GP Ansor ini mampu memahami hukum, kemudian akidah Asy'ariyah, wa Maturidiyah komplit dan fikih dan tasawufnya, apa yang sudah dilakukan oleh GP Ansor ini, Ustaz? Di program Rijalul Ansor itu kita ada kajian ke arah sana. Kajian fikih dan tentunya nanti kajian akidah dan tasawufnya. Itu diprogramkan per bulan, itu keliling di masing-masing ranting. Itu yang dari PC. Lah yang di ranting itu rata-rata sudah mengerjakan atau sudah berjalan masing-masing dalam 1 bulan, ada yang 2, ada yang 1 kali, ada yang 1 minggu 1 kali. Lah untuk khusus untuk cabang ini kita akan bekerja sama nggih. Nuwun sewu nanti juga dengan Kiai Khalid juga. Panjenengan kapan waktunya kita juga manggil panjenengan untuk kajian rutin seperti itu. Nggih. Dan beberapa tokoh-tokoh di NU yang lain. Cuman karena kita terkendala Ramadan akhirnya kita berhenti dulu. Kita break, kita katakan untuk fokus ke Ramadan dulu semuanya. Nanti setelah Lebaran kita lanjut lagi program itu. Oke, karena itu memang menjadi tantangan yang luar biasa, terutama untuk kita menghadapi orang-orang yang semakin hari semakin menunjukkan intolerannya, terutama kepada Nahdlatul Ulama. Terakhir Ustaz, bagaimana tanggapan Anda yang hari ini muncul banyak isu lewat WA dan lain sebagainya bahwa Basim Asy'ari sudah tidak muncul lagi di kamus besar bahasa Indonesia, dan bagaimana seperti apa nih tanggapan panjenengan sebagai ketua GP Ansor? Karena tadi saya lihat di grup kanal NU atau di grup PCNO ada seorang tokoh yang ingin kita protes. Kalau GP Ansor sendiri gimana? Tapi jenengan sudah dengar isu itu kan? Sudah dengar. Ya sekali lagi begini Pak Kiai. Tugas kita yang khususnya yang di lokal artinya kita yang di tingkat kecil di kota. Kemudian saya secara pribadi juga mengajar di sekolah. Itu beberapa kali memang sudah lama sekali ketika saya masuk menjadi guru, kemudian saya cek di perpustakaan. Itu beberapa buku yang masuk ke sekolah-sekolah kita rata-rata bukan dari ajaran kita kan. Kemudian kemarin saja buku fikih yang tahun ini itu kaitannya dengan pembayaran dam haji itu ada tulisan berpuasa 3 hari di hari tasrek kayak gitu. Lah ini kemudian saya foto, saya kirim ke PW. Ini kan bukan bagian dari kita. Kok bisa masuk padahal Menteri Agamanya orang kita. Hari ini kita tidak tahu tindak lanjutnya seperti apa, kan sudah bukan ranah kita. Lah kalau bicara kita mengecam atau tidak, sangat mengecam.
Tapi sekali lagi tindakan kita secara maksimal hanya sampai situ. Kita bisa menyampaikan ke tingkat PW, dari PW apakah dilanjut ke PP atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya memang. Karena pernah kita bicara waktu itu dengan salah satu Kemenak Pusat, yang juga orang kita waktu itu pas jadi pembicara di Harlah NU. Kalau tidak salah teman dari Pak Haji Muhtarom waktu itu. Kita tanya, Pak, kok di Kementerian Agama seringkali buku muncul tidak sesuai dengan ajaran kita. Beliau menyampaikan, memang susah Pak di pusat itu. Bagaimana tidak, pusat itu kan sudah terkotak-kotak antara Muhammadiyah, NU, kemudian Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Maka ketika turun program ini buku fikih yang menggarap siapa? Masa sih fikih, Kurdis, akhlak mau digarap NU semua, kan mesti tidak adil. Kita pegang fikih, akhlaknya kena. Kita pegang akhlaknya, nanti Al-Quran hadisnya kena. Terus seperti itu. Jadi kalau harapan saya, yang di tingkat lokal, yang gerakan pemuda Ansor ini, siapapun anggotanya yang jadi guru, lagi-lagi harus memahami betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika terjadi semacam ini kan, beliau bisa ngoreksi sendiri. Oh ini tidak pantas kita ajarkan, ini harus kita ganti. Itu yang sampai hari ini jarang kita lihat seperti itu. Akhirnya mentok di situ, awake dhewe nggih. Kekecewaan kita hanya sampai situ. Sampai situ sudah. Lebih dari itu kita sudah wallahu a'lam. Al-Fatihah tadi. Iya betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah hadir. Sami-sami. Ngobrol-ngobrolnya sudah pirang menit Mas? 30. Cukup nggih Ustadz nggih. Terima kasih, semoga obrolan kita bisa manfaat. Amin. Dan teman-teman GP Ansor yang lain tahu tentang poin-poin program panjenengan, cita-cita panjenengan sebagai rois daripada GP Ansor PCNU Kota Pekalongan. Semoga Ustadz Muhammad Nur Soleh dan seluruh jajarannya diberikan kemudahan di dalam menjalankan tugasnya. Dan saya juga didoakan karena saya juga jadi ketua bagian daripada PCNU Kota Pekalongan. RMI. Dan ya samalah. Insyaallah. Ngoten mawon. Terima kasih para pemirsa Kedai Bincang. Insyaallah kita nanti ngobrol lagi dengan bintang tamu yang lain, dan semoga bintang tamu kita kali ini tidak mengecewakan jenengan dan jenengan akhirnya tahu seperti apa GP Ansor PCNU Kota Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.